Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah, mendengar firman-Mu, di mana Roh Kudus akan berkarya menabur benih firman dalam kehidupan setiap daripada kami. Biarlah kami boleh menerima benih itu Tuhan, dan kami boleh merenungkan bahkan melakukan dalam kehidupan kami, karena kami tahu ketika kami melakukan firman itu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi setiap telinga, berkati setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita akan membahas topik yang sebetulnya sangat umum ya, tapi sangat penting karena ini topik ini merupakan tema utama dari kitab suci. Kita tahu bahwa hukum utama dari kitab suci adalah mengenai hubungan kasih antara manusia dengan Allah ya, di mana Tuhan minta kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, juga hubungan kasih antara kita dengan sesama. Tapi kasih yang dipakai dalam hal ini adalah kasih agape ya, agapao. Itu kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Dan kita akan membahas secara detail seperti Rasul Paulus juga telah bahas di 1 Korintus 13, satu pasal saudaraku. Itu khusus membahas mengenai kasih. Saya akan membacakan terlebih dahulu. 1 Korintus 13 ayat 1, perikop judul kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, gong cuman suara saja tapi tidak ada apa-apanya, cuman canang yang cuman tapi tidak ada apa-apanya. Itu kalau cuman berkata-kata kasih ya, tapi tidak memiliki kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi dikatakan orang bisa hebat, orang bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau dia tidak memiliki kasih atau tidak bisa mengasihi yang lainnya atau mengasihi Allah, itu tidak ada poinnya, tidak ada gunanya, tidak berguna dikatakan. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kadang-kadang memberi itu kan mungkin ada motivasinya ya, tidak punya ketulusan. Dikatakan tidak punya kasih kan tidak punya ketulusan. Dikatakan kasih agape itu kasih yang tidak mengharapkan balasan. Itu tidak berarti apa? Orang bisa memberi tapi tidak memiliki ketulusan. Sekedar hanya ada motivasinya ya, punya tujuan tertentu. 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi dia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersekudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dikatakan kasih itu tidak berkesudahan, jadi forever ya, abadi. Kasih itu abadi. Jadi dikatakan bahwa kita harus memiliki kasih itu. Kalau kita tidak memiliki kasih itu, tidak ada poinnya, semuanya tidak ada poinnya. Ayat 10, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, jadi kan kita sekarang dalam proses diubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan selama bentuk itu belum kelihatan, itu kelihatan kayak samar-samar. Jadi ini sebuah proses ya, orang bisa memiliki kasih itu adalah sebuah proses, bukan langsung serta-merta orang itu memiliki kasih. Karena pada dasarnya manusia itu tidak memiliki kasih. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama, yaitu Adam, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu termasuk bagian komponen yang paling penting adalah kasih. Kasih itu hilang dari kehidupan manusia. Sehingga mereka, manusia dan keturunannya, Adam pertama dan keturunannya, itu tidak memiliki kasih. Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 13, ayat terakhir.
Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya. Dari iman, pengharapan, kalau tanpa kasih itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ya, iman kalau tanpa kasih itu bisa menjadi orang bisa menjadi kaku, bisa menjadi saklek ya. Sama kayak contohnya, saya kasih contoh ketika orang Paris itu mau mencoba Tuhan Yesus, mereka perempuan yang berzina dan menaruhnya di hadapan Tuhan dan mengatakan pada Tuhan Yesus, menurut hukum Taurat Musa, maka perempuan ini karena ditemukan berzina, dia harus dirajam, mati untuk dirajam. Nah, dari satu sisi orang Taurat, orang Parisi itu, ahli Taurat itu mempunyai iman, ya, iman kepada Tuhan melalui hukum Taurat ya. Tapi dia tidak memiliki kasih, jadi main hantam saja. Pokoknya ketemu berzina mau dibunuh. Dan Tuhan Yesus melakukan apa? Dan Tuhan Yesus tanya, siapa di antara kamu yang tidak ada dosa? Silakan melemparkan batu terlebih dahulu. Jadi itu menunjukkan apa? Dan akhirnya Tuhan Yesus mengampuni wanita itu. Menunjukkan apa? Kasih itu melebihi daripada sekedar iman yang membabi buta. Dan pengharapan pun demikian. Kalau kita mengharapkan, karena kita beriman, maka kita mengharapkan. Nah, pengharapan kita itu kalau tidak dilandaskan dengan kasih, maka itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik, yang bisa menimbulkan sesuatu yang menunjukkan keegoisan kita. Karena kita berharap hanya diri kita tidak mau peduli sama orang lain. Nah, oleh karena itu dikatakan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih di sini pakai bahasa Yunani agapau ya, agape. Kita mau lihat dulu definisi dari kasih. Kita kalau memang dalam bahasa Indonesia kan tidak kelihatan, semua itu ditulis kasih. Tapi kalau dalam bahasa Yunani ada 4 tipe ya, seperti yang saya gambarkan di ilustrasi depan. Ada 4 tipe kasih ya. Memang di Alkitab disebut ada 2, satu agapau ya atau agape, satu lagi filio atau filia ya. Nah sekarang bahasa Yunani itu ada 4 jenis kasih. Dan setiap pembicaraan itu akan ditulis dengan spesifik ya, karena kosakatanya bahasa Yunani itu banyak, sehingga kita tidak akan salah paham. Nah, tapi yang tadi kita baca di 1 pasal 13, Korintus 1 pasal 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu semua kasih dalam bentuk agape. Nah, kita akan kalau membahas 4 jenis kasih. Yang pertama adalah mengenai filio. Filio itu kasih yang terhadap sosial, istilahnya terhadap sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita seiman atau saudara-saudara ya secara sosial ya. Nah, terus ada lagi dikatakan kasih eros. Eros itu kasih yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, hawa nafsu ya. Ya, istilahnya hawa nafsu, ketertarikan lelaki dan perempuan. Berdasarkan fisik, kasih yang berdasarkan fisik. Terus yang 3 adalah storge. Storge itu apa? Kasih yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, misalnya hubungan antara anak dan orang tua, antara sesama saudara dan kerabat ya. Itu dikatakan kasih yang dikatakan storge. Sedangkan yang terakhir adalah kasih agape. Kasih yang kita lihat di ilustrasi itu ditaruh di tengah-tengah. Kasih yang tidak mengharapkan dibalas, kasih yang murni, dan itu adalah kasih yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dan Tuhan minta kita memiliki kasih itu. Ya, kalau kita lihat kasih agape itu adalah kasih yang spiritual, hanya bisa kita dapatkan secara spiritual. Kalau kasih filio itu kita dapatkan secara sosial, dilayani oleh sosial. Jadi kalau kita tuh mungkin punya istilahnya emotional quotient atau hubungan sosial yang baik, bisa gampang bergaul, kita tuh memiliki kasih itu banyak, kasih filionya banyak, karena kita bisa mengasihi sesama kita secara mungkin sesama teman-teman ya, sesama sepantaran, kolega, sehingga kita tuh punya hubungan sosial yang baik dengan yang lainnya. Terus kalau fisikal, bicara mengenai ketertarikan kita fisikal dengan lawan jenis kita, sehingga kita mungkin sangat menarik bagi orang lain, atau kita itu bisa tertarik pada orang lain itu karena hubungan fisikal, eros ya, kasih eros. Jadi dilayani oleh fisikal. Dan yang satunya adalah storge, karena hubungan keluarga. Dan itu dilayani di dalam keluarga. Kalau keluarga kita harmonis, mengalami hubungan yang baik antar saudara, maka kita akan kuat sekali memiliki kasih yang jenis storge. Memang di Alkitab ada 2 yang disebut, yaitu kasih agape dan kasih filio.
Nah ini penting sekali saudaraku, kita untuk bisa memiliki kasih agape. Lah caranya gimana? Karena Tuhan minta kita memiliki kasih yang agape. Cuman banyak dari kita, bahkan dikatakan semua keturunan Adam yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kita kehilangan kemuliaan Allah, maka kita kehilangan kasih agape itu. Tapi Tuhan minta kita memiliki itu. Karena dan menekankan itu yang menjadi yang lebih penting daripada iman dan pengharapan. Nah ini penting sekali saudaraku. Saya akan menggambarkan ilustrasi ketika Rasul Petrus ya, dikatakan Tuhan Yesus ngomong sama dia di Yohanes 21 ayat mulai 15 ya. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 15, Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kata-kata kasih di sini, apa engkau mengasihi, apakah engkau agapau? Ya. Ya, terus jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau bahasa Indonesia kan sama-sama dijawab Petrus mengasihi, tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya, Yunaninya itu enggak. Bahasa Yunaninya, Petrus itu ngomong, aku filio engkau, aku mengasihi engkau secara sosial, secara pertemanan, ya, secara ya karena guru murid ya, mungkin secara sosial gitu ya. Terus kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu pertanyaan yang pertama. Terus di ayat 16 Tuhan Yesus ngomong lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau aku? Ya, jadi tanya lagi, apa engkau mengasihi aku? Tapi pakai bahasa agapau atau agape ya, kasih yang tidak menganggap bahasa. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi Petrus jawabnya mengasihi bukan agapau. Dia ngomong mengasihinya pakai filio lagi. Jadi sebetulnya Petrus itu tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan secara agapau atau agape. Dia hanya sanggup mengasihi Tuhan sebatas seperti guru dan murid. Padahal ini muridnya Tuhan Yesus loh. Salah satu dikatakan rasul yang mungkin salah satu dari 3 yang diunggulkan. Tapi dia tidak sanggup. Ya saudara mesti ingat di Yohanes 21 ini Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Ya dalam arti maksudnya belum, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tapi murid-murid Tuhan Yesus belum mendapatkan urapan meterai Roh Kudus. Ya belum hari Pentakosta. Sehingga apa? Sehingga mereka belum ada urapan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga terus Tuhan Yesus ngomong apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi kedua kalinya Petrus itu jawab, dia tidak sanggup untuk agape. Terus yang ketiga, ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau kali ini mengasihi aku? Tapi mengasihinya Tuhan Yesus tidak pakai kata-kata agapau. Dia pakai filio. Apakah engkau filio aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau filio aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku filio engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi akhirnya Petrus itu sadar bahwa dia itu tidak memiliki kasih yang secara agape. Ya, dia hanya memiliki kasih sebatas guru dan murid. Ya, itu poin yang sangat penting lah. Saudara dan saya, kita ini karena Adam, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita semua sebagai keturunan Adam, itu akhirnya kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu apa? Kita tidak memiliki kasih yang seperti Tuhan mau. Kasih agape atau mengasihi secara agapau. Tidak mengharapkan balasan. Ya, itu kita tidak memiliki itu. Kita hanya memiliki kasih yang dikatakan 3 bagian. Eros, ya, terhadap lawan jenis, storge, terhadap keluarga, dan filio, terhadap kolega kita, rekan kita, ya, secara sosial. Di luar itu, jadi istilahnya apa? Kita punya motivasi, ya, dan kita tidak bisa mengasihi secara murni seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu apa? Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka kita akan sanggup untuk memiliki koneksi, hubungan spiritual dengan Tuhan.
Dengan itu maka kita akan memiliki kasih. Dan itu akan menjadi satu proses yang tidak serta-merta. Kita akan diubahkan segambar dan serupa. Serupanya itu pelan-pelan. Sampai nanti akhirnya yang gambaran muka kita itu menjadi jelas sekali pada waktunya. Karena pada waktu itu ketika kita selesai menyelesaikan tugas kita, maka Tuhan akan menyelesaikan semuanya sempurna dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita selesai di tugas di bumi ini. Ya entah itu kita diangkat hidup-hidup, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, atau kita sudah selesai masanya dan kita ketemu Tuhan Yesus di sorga. Nah, kuncinya apa? Nah, kita ini berarti apa? Kita itu seperti bulan, saudara. Kita tidak memiliki sinar, ya, tidak memiliki kasih. Tetapi kita bisa merefleksikan seperti bulan, merefleksikan sinarnya matahari. Ketika sudut poinnya itu tepat, maka bulan itu merefleksikan sinarnya matahari. Ya, ada bulan sabit, bulan purnama. Demikian pula kita, ketika kita memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan, ya, melalui kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup untuk memiliki kasih. Yang mana Tuhan mengatakan, kasih itu melebihi segala-galanya. Bahkan dikatakan hukum utama dari kitab suci, ya. Kalau saudara mau saya bacakan lagi secara konkret di Markus. Kita Markus ayat 12 ayat 29, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, agapau, ya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ingat saudaraku, kasih itu yang paling penting. Tapi bukan sekedar kasih terhadap kita, terhadap rekan kita, kolega kita, atau kita terhadap saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, atau terhadap pasangan kita, enggak. Tapi kasih secara agapau, ya, kasih spiritual, yang mana Tuhan meteraikan itu dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus supaya kita bisa memiliki itu, dan itu menjadi komponen yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena dengan kasih maka iman kita akan membuahkan pengharapan yang membuat kita ini menjadi hidupnya diberkati untuk menjadi berkat. Yaitu apa? Punya hubungan dengan Tuhan, jalin hubungan, punya latihan ibadah, renungan pribadi, saat teduh, baca firman, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Maka kasih itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberikan kami pencerahan bagaimana kami harus menjalani kehidupan, yaitu bukan hanya sekedar berjalan di dunia ini dengan iman dan pengharapan, tapi juga memiliki kasih agape atau kasih yang tanpa pamrih, yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita, yang hanya bisa kita miliki ketika kita memiliki hubungan spiritual, hubungan dengan Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan meteraikan, kita harus memiliki latihan ibadah, saat teduh, pembacaan firman, perenungan, dan bahkan melakukan firman itu setiap hari dalam kehidupan kami. Maka Engkau akan mengubahkan kami dari hari ke hari, makin hari makin menyerupai Kristus, dan kasih agape atau kasih yang tidak mengharapkan balasan itu akan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan setiap daripada kami sebagai anak-Mu. Dan hidup kami akan menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang akan menuntun, memimpin, menolong, memberkati, mengubah setiap kita mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Cepat ya.